Harga emas Antam yang terus menjadi sorotan investor retail tidak bisa dipahami hanya sebagai fenomena pasar biasa. Ini adalah respons kolektif terhadap rasa cemas yang tumbuh perlahan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik. Ketika masyarakat mulai lebih sering membicarakan emas daripada saham atau bisnis baru, itu menandakan satu hal penting. Kepercayaan terhadap stabilitas jangka pendek sedang diuji. Secara logis, emas selalu muncul ke permukaan ketika risiko meningkat. Dunia saat ini berada dalam fase yang rapuh. Konflik geopolitik belum menemukan titik henti. Perang dagang berlangsung dalam bentuk yang lebih halus. Suku bunga global masih berada di level tinggi, dan arus modal bergerak cepat mengikuti sentimen, bukan fundamental. Dalam kondisi seperti ini, investor retail cenderung menghindari aset yang bergerak liar. Mereka mencari sesuatu yang nilainya tidak mudah runtuh, hanya karena satu berita atau satu keputusan bank sentral. Di titik inilah Mas Antam mendapatkan momentumnya. Bagi investor retail Indonesia, Mas Antam memiliki makna lebih dari sekadar instrumen investasi. Ia dipersepsikan sebagai aset yang aman, sah, dan mudah diuangkan. Berbeda dengan aset digital atau produk derivatif yang kompleks, emas memberikan rasa kendali. Investor tahu apa yang mereka beli, tahu di mana menyimpannya, dan tahu kemana harus menjualnya saat dibutuhkan. Faktor kepercayaan ini tidak bisa diremehkan, terutama di tengah masyarakat yang semakin kritis terhadap risiko tersembunyi. Namun, kenaikan harga emas juga membawa dinamika psikologis yang berbahaya jika tidak disadari. Ketika grafik terus naik, narasi yang terbentuk bukan lagi perlindungan nilai, melainkan peluang cepat. Disinilah banyak investor retail mulai tergelincir. Mereka masuk di harga tinggi bukan karena perhitungan jangka panjang, tetapi karena dorongan takut tertinggal. Padahal, emas tidak dirancang untuk memberikan keuntungan eksplosif dalam waktu singkat. Ia bekerja pelan, stabil, dan menuntut kesabaran. Konteks ekonomi domestik memperkuat kecenderungan ini. Daya beli masyarakat yang tertekan, harga kebutuhan pokok yang fluktuatif, serta kekhawatiran terhadap nilai tukar membuat banyak orang memilih menyimpan sebagian asetnya dalam bentuk yang dianggap lebih tahan terhadap inflasi. Emas dalam budaya ekonomi Indonesia telah lama menempati posisi itu. Ia bukan hanya alat simpan nilai, tetapi juga simbol keamanan finansial keluarga. Dalam kondisi sulit, emas seringkali menjadi aset pertama yang dijual untuk bertahan hidup, dan aset pertama yang dibeli kembali saat ada kelebihan dana. Dari sudut pandang yang lebih luas, meningkatnya minat terhadap emas juga bisa dibaca sebagai sinyal sosial ekonomi. Ketika masyarakat lebih memilih menabung emas daripada berinvestasi produktif, itu menunjukkan adanya cohabitation ekstrem. Ini bukan salah, tetapi menjadi catatan penting bagi arah pertumbuhan ekonomi. Modal yang parkir di emas adalah modal yang tidak berputar di sektor real. Artinya, ada rasa ragu terhadap masa depan jangka pendek. Di sisi kebijakan, fenomena ini seharusnya dibaca dengan jujur dan tenang. Harga emas yang terus menjadi sorotan bukan ancaman, tetapi alarm. Alarm bahwa stabilitas psikologis masyarakat perlu dijaga. Kepercayaan adalah fondasi utama ekonomi, dan ketika masyarakat merasa perlu berlindung, berarti ada ketidakpastian yang belum terjawab secara tuntas. Pada akhirnya, emas Antam tetaplah alat, bukan tujuan. Ia melindungi nilai, bukan menciptakan kekayaan secara instan. Investor retail yang memahaminya sebagai bagian dari strategi jangka panjang akan berada di posisi aman. Sebaliknya, mereka yang memperlakukan emas sebagai kendaraan spekulasi cepat berisiko kecewa. Dalam dunia ekonomi yang penuh kebisingan, emas berbicara dengan bahasa yang sederhana namun tegas, bertahan lebih penting daripada terburu-buru.